untuk seluruh guru hebat di seluruh Nusantara. Kali ini saya Dominika Inediyu, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Loli Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 1.1. Yang pertama adalah tentang kerangka pembelajaran yang telah dikembangkan pada modul 1.1. Kerangka modul yang pertama adalah pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar bagi para calon guru penggerak untuk memahami filosofi berpikir Ki Hajar Dewantoro terkait pendidikan dengan harapan para guru penggerak memahami perannya dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Berikutnya mulai dari diri sendiri. Kegiatan ini adalah kegiatan pembuka yang mana CGP akan melakukan refleksi diri sejauh mana para calon guru penggerak mengenal dan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ketiga, eksplorasi konsep. Kegiatan ini bertujuan agar para calon guru penggerak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai asas dan tujuan pendidikan serta menganalisis konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Keempat, ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi disediakan agar para calon guru penggerak bisa bertemu dan saling berkolaborasi dengan membentuk kelompok dan saling berdiskusi. Kelima, elaborasi pemahaman. Pada bagian ini, para calon guru penggerak mengelaborasi pemahaman mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Dan yang terakhir adalah demonstrasi kontekstual. Pada bagian ini, para calon guru penggerak diminta mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro terkait pendidikan yang berpihak pada murid. Selain kerangka modul, saya juga akan menyampaikan kesimpulan dan penjelasan saya mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang saya pelajari dalam modul ini, yaitu asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda, namun saling berkaitan erat. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Kedua, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah kunci untuk menjadikan manusia Indonesia lebih beradab. Yang terakhir, pengajaran dan pendidikan mempunyai maksud untuk memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Menurut Ki Hajar Dewantoro, manusia merdeka adalah manusia yang kehidupan lahir atau batinnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri secara utuh. Penjelasan selanjutnya, dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Pertama, sistem Among. Guru harus mampu menjadi pamong. Dengan sistem Among, memberi kesempatan seluas-luasnya pada kemandirian siswa. Kedua, guru adalah petani kehidupan. Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan pendidikan sebagai sebuah taman dan pendidik adalah petani dalam menuntun laku dan pertumbuhan serta perkembangan kodrat anak. Ketiga, trilogi kepemimpinan, yaitu Ingarso Sumtulodo, yang di depan memberi teladan, artinya bahwa seorang pendidik harus mampu menjadi teladan dan contoh yang baik bagi para peserta didiknya. Berikut Inmatio Mangunkarso. Di tengah membangun dan memberi semangat, artinya bahwa seorang pendidik harus kooperatif, bisa bekerja sama dan membantu peserta didiknya dalam mencapai tujuan bersama, yaitu mempertebal kodrat pada anak yang masih samar-samar. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang atau dari belakang memberi semangat atau dorongan, yang bisa dimaknai bahwa seorang pendidik harus bisa memberi dorongan moral dan semangat dari belakang bagi para peserta didiknya, agar mereka mampu menemukan kodratnya melalui pengalaman, pemahaman, dan upayanya sendiri,
Guru hanya mengarahkan saja agar anak tidak kehilangan arah yang mungkin bisa membahayakan dirinya. Ketiga, kodrat anak. Dalam dunia pendidikan, penting bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran yang memperhatikan dan mempertimbangkan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, demi menciptakan merdeka belajar. Pendidikan yang berhamba pada anak. Ini dimaknai bahwa pendidikan harus berorientasi dan berpusat pada anak, serta membebaskan anak dari segala ikatan. Selanjutnya, anak bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Lewat pendidikan mereka dituntun untuk menebalkan garis kodrat yang masih samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Berikut kodrat anak adalah bermain. Cipta, rasa, karsa, karya, pekerti sudah melekat pada anak, dan tugas guru menuntun anak mempertebal kodratnya. Anak bisa belajar sambil bermain, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Dan yang terakhir adalah tripusat pendidikan. Lingkungan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, yaitu pertama, keluarga sebagai tempat anak pertama mendapat pendidikan. Yang kedua adalah sekolah sebagai tempat anak mendapat ilmu pengetahuan dan pelajaran budi pekerti di luar keluarga. Dan ketiga, masyarakat, tempat anak bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama. Ketiganya adalah keterpaduan, sehingga dapat mempertebal kodrat anak. Selanjutnya, refleksi saya tentang pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Pertama, teacher center, yaitu semua proses pembelajaran berpusat pada guru. Yang kedua, berfokus pada aspek kognitif. Proses pembelajaran hanya mengejar perkembangan kognitif anak saja. Yang berikut, guru lebih mengutamakan ketuntasan materi yang telah ditetapkan dalam kurikulum tanpa mempertimbangkan karakteristik anak dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, menyamaratakan standar penilaian dan pengajaran terhadap semua peserta didik. Berikut, guru cenderung lebih mengutamakan hasilnya dan mengabaikan proses dari pembelajaran itu sendiri. Guru hanya menggunakan satu sumber belajar, yaitu buku paket. Guru kurang memanfaatkan teknologi digital dalam menuntun proses pembelajaran sebagai bentuk mempertebal kekuatan kodrat zaman anak. Pemahaman yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.1, yaitu bahwa proses pembelajaran harus berpusat dan berorientasi pada peserta didik atau student centered. Sebagai guru, harus bisa menuntun anak sesuai dengan karakter, minat, bakat, dan kebutuhan anak demi mencapai kebahagiaan dan keselamatan anak sesuai kodratnya. Berikut bahwa pembelajaran harus holistik. Aspek kognitif bukan satu-satunya standar perkembangan pengetahuan anak, tapi juga aspek psikomotor, sikap, dan aspek-aspek lainnya seperti gotong royong, kerjasama, religius, dan sosial budaya yang sesuai dengan kearifan lokal tempat anak tumbuh dan berkembang. Hal lain juga yang bisa saya pahami adalah guru harus memahami karakteristik setiap anak yang dibimbingnya. Guru harus bisa memberi kebebasan belajar pada anak sesuai dengan karakternya masing-masing, sehingga siswa bisa merdeka dalam belajar dan menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya. Berikut, guru harus lebih variatif dalam memberikan sumber belajar, yaitu dengan memanfaatkan berbagai platform dan teknologi digital sesuai dengan kodrat zaman anak dalam menunjang proses pembelajaran. Dan yang bisa diterapkan segera agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah sebagai berikut. Pertama, membuat komitmen bersama.
dengan membuat kesepakatan kelas untuk membentuk karakter anak yang merupakan bagian dari penerapan penguatan profil Pancasila dalam Merdeka Belajar. Berikut menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak, di mana guru hanya menuntun dan anak diberi kebebasan dalam menentukan pola belajar sesuai dengan kreativitas dan karakternya masing-masing sehingga tercipta pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Ketiga, menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Guru harus merancang pembelajaran yang bisa mengembangkan bakat dan minat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Terakhir, penerapan penguatan profil Pancasila. Dalam upaya untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Dan yang bisa saya simpulkan setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah bahwa sebagai pendidik perannya adalah hanya menuntun. Guru memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai pendidik, kita tidak hanya sekedar mengajar anak untuk memperoleh ilmu pengetahuan, tapi yang harus kita lakukan adalah sebagai pendidik juga adalah menjemput kebudayaan dan peradaban yang dicita-citakan. Kebudayaan dan pendidikan adalah satu kesatuan dan ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Anak tidak semua sama. Mereka memiliki karakteristik dan keunikan masing-masing. Oleh karena itu, sebagai pendidik harus membiarkan anak-anak bebas dalam belajar sesuai minat, bakat, dan karakternya yang merupakan kodratnya. Akan tetapi sekalipun anak diberi kebebasan dan kemerdekaan dalam belajar, mereka juga harus tetap diarahkan agar mereka tidak kehilangan tujuan hidupnya yang mungkin bisa membahayakan dan menghancurkan tumbuh kembangnya kelak. Demikian hasil kesimpulan dan penjelasan saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul ini. Salam dan bahagia untuk seluruh guru-guru hebat di seluruh Nusantara. Terima kasih.